pohon boni hasil sambungan ya, hasil sambung sisip. Jadi seperti ini bekas sambungannya. Ini udah berbuah sahabat. Ini bagus sekali nih motifnya sahabat. Sudah tumbuh lah di sana pemikiran gimana sih caranya untuk pohon-pohon besar itu biar cepat kelihatan itu gerak, dan juga ini cabang-cabangnya ini biar jadi besar itu, soalnya ya iprik merah. Ini yang pucuk merah nih ya, ini yang beda jenisnya. Kalau yang masih muda dia seperti ini ya, memang merah sekali. Halo sahabat bonsai se-Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Udin Akepel. Dan sekarang saya berada di rumah salah satu sahabat bonsai Bangli sahabat, yaitu di rumahnya Pak Mang Kemeg. Dan sekarang saya akan mereview bonsai-bonsainya di sini, dan terutama yang ada di kebun groundnya yang di belakang rumahnya. Jadi untuk itu ikuti terus video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share agar video dari saya tetap berlanjut dan bisa memberikan video-video yang menarik dan informatif buat sahabat-sahabat semuanya. Oke, seperti yang sudah sahabat lihat di sini, ini adalah sebuah pohon boni yang kemarin sempat saya review bersama Pak Mang di sini, yaitu pohon boni hasil sambungan ya, hasil sambung sisip. Jadi seperti ini bekas sambungannya. Ini udah berbuah sahabat. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya. Ini di mana sih ownernya? Apakah di rumahnya apa enggak nih? Ya, baru masuk di sini koleksinya banyak sekali ya. Jadi di sini ada pohon apa nih? Ini kayaknya sancang nih. Ini ada amplas. Banyak sekali koleksinya. Yuk kita masuk. Ternyata beliau ada di sana sahabat. Ini juga ada Okianti. Swastiastu Pak Mang. Wait, Ternyata beliau sedang sibuk sahabat. Apakah yang dilakukan? Ayo kita tanya-tanya. bagaimana? Salam. Aduh, maaf sekali ini masih kotor ya. Ya nggak apa-apa. Sibuk apa ini Pak Mang? Ini iseng sih bikin pot untuk bonsai, finishing aja. Oh, finishing aja. Ya, Ayo sahabat, dilihat lebih dekat dulu sahabat. Ya, cuma sekedar ini ini katanya buat lagi bisa finishing. lebih, ya masih bonsai. belajar. Ya. Ini dijual apa gimana nih Pak Mang? Ya rencananya sih begitu, tapi ini masih coba-coba dulu yang mungkin ya, biar diminati dulu sama teman-teman. Kedepannya pasti untuk dijual. Ini katanya mau diginin dulu sahabat. Di apa namanya, masih dipromosikan ya Pak Mang ya? Ya, Masih tahap awal untuk pengecat-pengecatannya ya. Terus kira-kira ini potnya dibikin di sini apa gimana nih? ini kebetulan ini teman saya yang buat. Ya. Saya cuma finishing aja, dan juga untuk sekedar hiasan ini ya, untuk ukir hurufnya itu biar kesannya lebih menarik. Gitu ya. Ya. Ini bagus sekali nih motifnya sahabat. Sibuk nih sama apa gimana nih? Ya untuk sibuk sih enggak. Ya. Ini coba tadi finishing lagi sedikit ini aja. Sedikit aja. Ya kebetulan ini juga sudah untuk ini biar tambah kering gitu. Ya, maksudnya. Kita ambil nunggu kering, kita jalan-jalan dulu Bang ya, boleh ya? Boleh. Kita intip kebun groundnya yang ada di belakangnya. Yang ada dikit di belakang. Ayo kita jalan yuk. Ini pohon apa nih Pak? Ini kimeng. Oh, kimeng. Ya. Oke, ini kimeng katanya siapa? Tikus kimeng. Ini udah berapa lama di sini programannya? Di ground. Ya. Ada kurang lebih lewat 1 tahun ya. Kalau enggak salah 1,5 tahun lah. Oh, 1,5 tahun nih. Oke, ini katanya udah 1,5 tahun sahabat. Ini untuk kimeng pokoknya. Kimeng. Terus kita tanya dulu sama Pak Mang, udah berapa lama sih gini main bonsainya Pak Mang? Ya udah, memang sih udah lama gitu, Ya. tapi untuk pengetahuan dan juga untuk bidang apa namanya Ya. bikin gaya-gaya bentuk bonsai masih belum begitu paham lah, makanya sekitar dari 2 tahun lalu Ya. mencoba untuk ikut ground. Ya.
Atau untuk ukuran pohon-pohon yang size-nya agak besar itu kan memang harus di ground. Kalau yang masih bahkan kalau di atas pot itu tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal gitu. Contohnya seperti ini kan perakaran belum ada ini. Ya. Dulunya memang belum ada ini masih ground. Nah setungkara lah sudah mulai ada perakaran. Ya berarti ini Ya. di program akar sambil gini Pak. Ya. Oke. Tuh. Jadi itu keren sahabat. Main bonsai itu intensnya mau apa namanya selama 2 tahun belakangan ya untuk menggroundnya. Ground ya. Terus gini dulu tanya lagi untuk hobinya kenapa bisa suka sama bonsai gitu Pak? Ya. Kalau untuk hobi memang sih dari kecil. Ya. Memang seneng ketertarikan tiang terutama untuk di pohon itu karena sering juga ke sungai itu kadang-kadang nemu pohon yang unik. Saya ambil dulu, ternyata setelah lama kelamaan ada sih memang beberapa pohon yang memang nggak layak gitu, nggak ada lah untuk di apa namanya, nggak cocok di bonsai gitu. Ada yang cepat mati kayak apa namanya itu pohon padi-padi di sini kan banyak di sini ya. Itu dulu yang saya ambil. Ternyata setelah dapat sharing-sharing lah ke rumah teman atau jalan-jalan kemana itu ke tempat-tempat bonsai, ya ketemu sama yang jenis ini, jenis ficus gitu. Dari sanalah mulai ketertarikan tiang sama jenis ficus dan juga untuk main ground ya. Jadi inspirasi dalam proses apa namanya ini penggroundan bonsainya ini seperti sekarang sudah banyak sekali koleksinya di sini untuk di groundnya. Awalnya itu main ke rumah teman gitu. Ya. Melihat-lihat koleksi di groundnya dan tertarik. Itu udah tumbuh lah di sana pemikiran gimana sih caranya untuk pohon-pohon besar itu biar cepat kelihatan itu gerak dan juga ini cabang-cabangnya ini biar jadi besar itu. Soalnya dulu kan saya pikir kalau di atas pot itu kan tidak bisa maksimal. Oh ternyata di ground gitu. Makanya ikutlah untuk mencoba untuk di ground, dan juga kebetulan tempat ada dan juga untuk media nggak usah belilah kalau di sini, karena di sini tanahnya di sini kan cenderung berpasir ya. Saya pakai ini cuma saya campur ya pakai kotoran kambing dan juga ini sekam gitu ya. Nggak ada perlakuan media khusus lah ya, beli atau gimana nggak ada, paling cuma itu kotoran kambing aja dan sekam ini. Kalau pasirnya saya pakai pasir yang kayak di bawah aja. Sini ya. Oke, sahabat. Untuk menghemat juga. Oke sahabat, jadi seperti itu. Kalau di sini ngegroundnya enak katanya, karena tanahnya di sini kayak gini ya. Ini udah ada pasir-pasirnya. Mungkin ini karena dekat sama Gunung Agung ya Pak? Ya cuma 14 kilometer. Ya. Jadi ini mungkin sisa-sisa erupsi yang dulu Pak ya. Tapi rata-rata kalau dekat pegunungan itu tanahnya subur Pak. Kalau untuk ficus di sini seperti apa gini perkembangannya? Kalau sementara sih ini kan sudah saya ground sekitar 1,5 tahun ya, pertumbuhannya bagus. Ini dulunya belum ada ini cabang-cabangnya ini. Cabang yang ini belum ada. Ya nol, cuma sini aja gitu. Ini cepat sekali nih. Memang setelah masuk ground mau narik dia gitu ya. Ya cepat sekali, dan juga untuk iklim di sini cocok lah untuk jenis ficus ya. Kalau untuk subur ya. Perawatannya di ground itu seperti apa Pak? Kalau untuk jenis ficusnya? Kalau saya sih juga mohon maaf ya, ini masih belajar juga. Ya, sambil sharing-sharing pengalaman lah gitu. Kalau saya untuk di ground itu ini sudah saya pernah bongkar sekali untuk kontrol perakaran lah. Karena ini kan memang seperti yang saya bilang tadi, memang akarnya belum ada sama sekali. Jadi sudah saya pernah kontrol sekali, saya benerin ini akarnya, dan juga untuk perlakuan di atas sih paling cuma potong cabang yang nggak diinginkan gitu, dan juga perlakuan lainnya paling disemprot ya. Disemprotnya pakai apa Pak? Kalau semprotnya saya pakai insektisida paling macam-macam ya, karena sini juga kebetulan habis semprot jeruk gitu. Makanya sisa-sisa obat itu saya aplikasikan di pohon bonsai gitu. Oh berarti sekalian gitu ya? Sekalian ya. Sekali jalan sambil semprot jeruknya di sebelah, langsung di sini ke bonsainya. Saya pakai itu ya, cuma insektisidanya paling saya pakai apa ya, Kaliandra, ada Alika juga, tergantung hama yang menyerang sih. Hama dan jenis penyakit ya. Kalau hama dan penyakit itu kan beda untuk perlakuan di obatnya. Kalau penyakit saya cenderung pakai fungisida yang sudah saya pakai itu, saya pakai yang merek Ditan dan juga Skor. Oh Ditan sama Skor. Skor kan Sigenta punya. Jadi kalau untuk Ditan
itu sekalian dia bisa membersihkan lumut-lumutnya ini. Lumut yang ada di sini ya. Ya, yang di pohon itu sela-sela. bisa bersih dia. Semprot pakai itu biasanya. Kalau juga untuk menghindari kadang-kadang ada yang busuk batang itu. Busuk batang itu. Ya, Itu biasanya kalau ground itu di tempat yang terlalu lembab gitu. lembab, Ya. terlalu banyak perindang, Ya. nggak terbuka kayak gini, biasanya rentan dia kena diplodia. Itu dia. Diplodia namanya busuk Busuk batang itu Ya. nama ilmiahnya gitu. Tapi itu karena efek terlalu lembab apa gimana? Terlalu lembab, dia kurang sinar. kurang sinar. Biasanya gitu. Kalau hama-hama seperti kutu-kutuan atau apa itu kan Ya. biasanya banyak juga di sini. Tapi itu Ya, udah ulat. antisipasi pakai Ya. inseknya gitu ya. Ya, itu pakai insek. Jadi gitu sahabat, untuk yang mau ground atau yang baru mau belajar ground tikus tentunya kita harus pilih tempatnya lebih dulu, jangan ditaruh di tempat yang lembab atau di bawah pohon besar Bang ya. Ya, terlalu rimbun. Terlalu rimbun ya. Karena itu mempengaruhi nanti bisa terkena penyakit pohonnya. Lebih baik kalau mau ground itu cari tempat yang gini cahayanya full ya Bang ya. Ya, cahaya. Full cahaya dan juga full angin mungkin ya, agar bisa cepat pertumbuhannya. Terus selain ini kita jalan-jalan lagi ya. Boleh. sebelahnya. Banyak sekali di sini groundnya. Ada sih beberapa, nggak terlalu banyak. Di sini aja dulu deh. Ya, boleh. Ini pohon apa nih? Kimeng juga itu. Limang juga nih. Ya. Ini ada pasirnya. Ya, ada. Ini pasir Malang dikit juga, Ya. kebetulan main ke rumah teman. Ya. Di sana dia pakai pasir Malang semuanya dan juga dikasih saya. Ya. Mang, ini bawa aja ini Mang buat ngasih itu groundannya, biar juga untuk antisipasi gulmanya biar enggak terlalu cepat pertumbuhannya di bawah pohon gitu. Oh Ya saya bawa Bawa aja. aja ya. Gitu. Berarti ini di bawah pasirnya ini sama Ya, medianya kayak medianya tadi? yang yang di sini. ya, yang saya pakai yang tanah sini aja. Karena dia enggak terlalu murni tanah merah itu. Ya. Di sini pasir. Berpasir ya. Ya. Emang bagus buat gini ya, buat tanaman bonsai sama tanaman buah itu juga bagus sama ya. Untuk jeruk juga bagus di sini. Subur di sini medianya. Astungkara lah. Baru subur. Oke, jadi itu katanya sahabat. Ini diberi pasir Malang nih Mama ya. Pasir Malang di atasnya, Di atasnya saja aja. ini. Dan juga fungsi pasir Malang Nike, Ya. kalau menurut saya di atasnya ini bisa mengantisipasi untuk pertumbuhan gulma seperti ini. Seperti ini ya. Seperti Ya, bisa menekan pertumbuhan gulma. seperti rumput yang ini katanya sahabat. Ya. Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Oke. Biasanya Jadi- kalau nggak dikasih pasir Malang, Ya. itu cepat sekali pertumbuhan gulmanya. Dan kalau dibiarin itu kan mengganggu kayak di sana, nanti bisa dilihat. Kayak di sebelah ada Ya, contohnya. ada Jadi ini juga pohonnya kelihatan bersih ya Pak. bersih. Terus ini kenapa bisa ngegroundnya ini di sini kebanyakan fikus Pak? Gak jenis yang lain kah gitu? Karena gimana ya? Karena ketertarikan Tiang sendiri untuk di bonsai itu lebih kepada jenis fikus. Jenis fikus. Karena cocok gitulah di Ya. sini. Pertumbuhannya bagus gitu. Kalau di sini kan dataran agak lumayan tinggi, Lumayan lah. tinggi ya. Dingin. Kalau untuk jenis serut saya juga udah pernah coba, Ya. nggak mau dia. Oh gini pertumbuhannya agak Pertumbuhannya mandek kurang. Hidup sih dia, cuma kurang. ya. Cuma kurang. Mungkin karena terlalu dingin. Terlalu ya. dingin gitu ya. Makanya saya lihat dari beberapa ground yang sudah saya tanam, Ya. itu ternyata jenis fikus bagus dia, cepat dia, nariknya juga cepat gitu. Jadi karena itu ya alasannya ya. Karena kalau untuk jenis serut di sini di daerah ya agak dingin, agak sedikit tinggi itu kurang bagus ya Bang. Ya seperti nikel lah. Seperti ini kok ya. Terus kalau fikus itu katanya di sini cocok setelah dieksperimen gitu ya. Dan pertumbuhannya juga cepat dan mungkin perawatannya juga lumayan Lebih gampang gampang ya. sebenarnya ya. Kalau menurut pengalaman Tiang, Ya. Terus ini mau diprogram gaya apa nanti Pak Bang? Untuk kimengnya apa ya? Ini mungkin dibikin formal formal aja. aja ya. Nah, karena dari karakter pohon juga ini ya udah lumayan bulat lah, paling di sininya nanti paling nama perakaran lagi sedikit. Perakaran lagi sedikit. Ya, dan untuk ini, untuk cabang-cabangnya ini masih ada ya beberapa yang belum besar gitu. Berarti masih tahap penglosan juga ya. Ya, Oke, kita pindah-pindah lagi. boleh. Yuk kita lihat-lihat. Selain kimang ada apa nih Pak Bang? Ada Iprek iprek. ada. Di mana itu? Ada di sana, ada. Di sana. Ya. Yuk kita masuk sahabat.
Itu juga iprik. Ini iprik juga ya. Iprik merah. Oh, ini yang pucuk merah nih. Ya. Ini yang beda jenisnya. Kalau Ada- yang masih muda dia seperti ini. Dia memang merah sekali tapi ini udah agak hijau dia. Oh gini ya. Kalau yang pucuk merah itu kayak Ya. gini. Beda sama yang lain. Ini ada berapa jenis iprik di sini, Bang? Kalau yang saya punya sih paling berapa ini? 1, Ya. 2 sama baru 3 jenis ya. Dari karakter daunnya beda tapi ini yang paling merah memang Yang ini. paling merah ini. Ini berarti dibuat ori nanti apa gimana nih bagusnya? Gimana ya rencananya sih masih gini juga ya. Masih Masih sharing-sharing ke teman-teman. Katanya sih untuk yang jenis iprik merah lebih baik dibiarkan ori saja. Baik dibiarkan ori ya. Karena cantik nanti kalau Ya. udah gini ya udah rapat ya. Dan ini juga nyari bakalannya ini ya, Ya. lumayan sulit lah untuk di alam, hampir jarang ketemu. Hampir jarang ya. Emang Mungkin di tempat lain masih banyak sih. terus kalau ini dapat di mana nih, Pak Mang? Ini dulunya dapat gimana? Ada teman yang dari sini, dari Karangasem itu dia kan pendongkel ya. Ya. Ya kebetulan baru di dongkel saya ketemu sama dia di bawah. Ini belum ditanam ini. Oh, belum, masih dongkelan Iya mentah masih berarti ya? dongkelan. Ya saya beli. Ya. Karena biar punya Biar gitu loh punya yang koleksi merah gitu. iprik yang merah gitu. Ini Ya, udah berapa langsung tahun? ground. Ini ada sekitar sama juga kayak yang Kimeng di sana sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Berarti sangat cepat rumahnya sini ya. Ini cabang-cabangnya Ya, udah besar. iprik lebih cepat. lebih cepat. Terus ini kalau di ground ini gimana nih, Pak Mang? Di untuk pemrosesan akarnya ini. Kayaknya ada dikasih pot ini apa nih? Ya kalau sebenarnya sih kalau yang pribadi untuk kalau ground bonsai itu pot rasanya wajib ya. Wajib ya. Wajib apalagi kalau bahan dari nol itu bahan masih mentah gitu. Wajib lah isi pot dulu dan juga nanti lebih gampang untuk kita proses akarnya. Oh, besarannya. Kalau enggak dikasih pot atau cuma sekedar dikasih tatakan-tatakan yang biasa, nanti kalau lembek-lembek kayak gini nanti Ya. kan kalah sama akarnya ini. Oh, sama akarnya. Kalau pot dia kan kuat gitu. Jadi gitu, sahabat. Katanya kalau mau ground itu wajib dikasih pot ya. Ya. Nah, kalau dikasih alas talang kayak gini nanti kalah sama akar, mungkin Kalah. dilipat sama akarnya Ya. bisa, Bang. Bisa enggak beraturan akarnya. Ya. Terus kalau untuk kontrol akarnya ini kira-kira udah pernah dikontrol apa gimana nih? Kalau Selama yang 1,5 tahun. kalau yang khusus yang satu niki cuma kontrol di atasnya saja. Oh, di atasnya aja? Ya. Ini belum pernah dibongkar ini. Oh, belum dibongkar ya. Ya karena ini juga bahannya masih dari nol sekali. Ya, Dari mentah sekali ini saya langsung tanam di sini. langsung ditanam gitu ya. Ya. Oke. Terus kita pindah lagi.